Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan ya. Perkenalkan, saya Adita Amalia Salsabila, salah satu mahasiswa jurusan Sosiologi dan Antropologi Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang kelompok sosial. Dan kita akan membahas 4 subbab. Yang pertama, pengertian kelompok sosial, lalu yang kedua, ciri-ciri kelompok sosial, lalu syarat-syarat kelompok sosial, dan keempat, faktor-faktor terbentuknya kelompok sosial. Dari teman-teman, apakah ada yang sudah tahu apa itu kelompok sosial? Oke, perhatikan dua gambar ini. Yang pertama, apakah itu termasuk gambar kelompok sosial ataukah gambar yang kedua? Untuk selengkapnya akan kita bahas. Oke, pengertian kelompok sosial. Di sini saya mengambil pengertian kelompok sosial ini dari Suryono Sukanto yang menjelaskan bahwa kelompok sosial merupakan kesatuan manusia yang hidup bersama, berhubungan secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Sebenarnya ada beberapa pengertian kelompok sosial menurut para ahli, tapi di sini saya mengambil dari Suryono Sukanto dan Horton, di mana Horton ini membahas menjelaskan bahwa kelompok sosial merupakan setiap kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan khususnya adalah saling berinteraksi. Jadi jika tidak ada interaksi, maka itu bukan termasuk kelompok sosial. Lalu apa sih ciri-ciri kelompok sosial? Ciri-ciri kelompok sosial ini ada 6, di mana yang pertama yaitu adanya interaksi dan komunikasi di antara para anggota. Jadi kalau tidak ada interaksi dan komunikasi di antara para anggotanya itu bukan termasuk kelompok sosial. Dan memiliki kepentingan bersama dan norma yang tegas sebagai pedoman bertingkah laku. Lalu selanjutnya, setiap anggota ini saling berintegrasi dan berkomunikasi sesuai dengan sistem nilai dan norma sosial. Lalu selanjutnya, kelompok sosial ini memiliki struktur sosial dan pembagian tugas antar anggota. Dan setiap anggota ini memiliki motif yang sama dan memiliki rasa kesatuan yang nyata. Lalu selanjutnya, apa sih syarat-syarat untuk bisa disebut sebagai kelompok sosial? Yang pertama yaitu setiap anggota atau salah satu antar anggota kelompok ini memiliki hubungan timbal balik antara satu dengan yang lain. Dan setiap anggota kelompok ini harus memiliki kesadaran bahwa dirinya itu bagian dari kelompok sosial. Dan setiap kelompok harus memiliki faktor kebersamaan agar hubungan antar anggota bertambah erat dan kuat. Lalu selanjutnya, setiap kelompok ini memiliki struktur, kaidah, dan juga pola perilaku yang khas sebagai pembeda antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Dan yang terakhir, kelompok sosial ini perlu memiliki sistem dan mampu berproses secara terus-menerus. Lalu apa saja faktor terbentuknya kelompok sosial? Di sini faktor-faktor terbentuknya kelompok sosial ini ada 6, yaitu faktor keturunan, faktor asal daerah, faktor geografis, faktor kepentingan, faktor keagamaan, dan faktor ideologi negara. Yang pertama, faktor keturunan. Dengan adanya keturunan yang sama, sehingga nantinya menjadi sebuah tali persaudaraan dan persatuan sebuah kelompok. Contohnya yaitu kelompok keturunan etnis Arab di Indonesia, atau kelompok keturunan etnis Tionghoa di Indonesia, atau kelompok keturunan etnis-etnis yang lain. Lalu yang kedua yaitu faktor asal daerah, di mana faktor ini erat kaitannya dengan para
perantau, seperti mahasiswa contohnya, atau yang perantau-perantau untuk bekerja atau yang lainnya di kota-kota besar seperti di Jakarta, Surabaya, atau Semarang. Sehingga mereka memiliki rasa identitas kebudayaan yang sama. Lalu selanjutnya yaitu faktor geografis, di mana faktor ini menyebabkan terjadinya kontak dan komunikasi sosial yang sama di antara anggota-anggota masyarakatnya. Di sini contohnya yaitu seperti kelompok petani di daerah pedesaan dan kelompok nelayan di daerah pantai atau kelompok-kelompok yang lain. Lalu selanjutnya yaitu faktor kepentingan, di mana faktor ini banyak terbentuk di lingkungan maju, seperti pada masyarakat kota dan masyarakat industri. Dan kepentingan di sini tidak jauh dari kepentingan perekonomian. Lalu selanjutnya yaitu adanya faktor keagamaan, di mana ada sebuah sistem keyakinan dan emosi keagamaan yang membentuk sebagai faktor perekat terbentuknya faktor sosial di kalangan umat beragama tertentu, seperti kelompok NU dan Muhammadiyah di dalam agama Islam. Lalu yang terakhir yaitu faktor ideologi kenegaraan, di mana faktor ini merupakan sebuah partai politik yang menjadi salah satu bentuk kelompok sosial sebagai sarana warga negara dalam menyalurkan aspirasi ideologi kenegaraannya. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.